Perkenalkan, nama saya Komangira Kristina dari kelas 11 MIPA 1, absen 17. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah yaitu Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda karena beberapa faktor, antara lain: 1. Politik etis Belanda. 2. Berkembangnya pers. 3. Kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Berbagai faktor latar belakang tersebut menyebabkan berkembangnya masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Politik etis Belanda. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda justru mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di Nusantara. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda. Salah satunya adalah C.H. van de Venter. Kritik dari politikus dan kaum intelektual Belanda mendapatkan perhatian dari pemerintah Belanda. Kemudian dikeluarkan kebijakan balas budi yang disebut politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik etis. Politik etis ini menyasar balas budi dalam bidang-bidang yaitu pendidikan, pertanian, dan perpindahan penduduk. Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan, sehingga lebih memacu pada berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan. Adanya surat kabar yang sudah terbit pada saat itu mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Beberapa surat kabar pada awal abad ke-20 itu antara lain Pemberitaan Betawi dan yang lainnya. Kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Pada perkembangan fase kebangkitan nasional ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang menyusung ideologi kemajuan dan kebangsaan, bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Beberapa organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional yaitu Budi Utomo dan masih banyak lainnya. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi fondasi terbentuknya semangat persatuan bangsa Indonesia yang pada kala itu masih dikuasai oleh penjajah, sehingga perlu adanya suatu formulasi mengenai persatuan bangsa dan menumbuhkan rasa nasionalisme cinta Indonesia yang kuat untuk meraih kebebasan dari belenggu kolonialisme. Sumpah Pemuda merupakan awal mula terbentuknya organisasi yang bersifat nasionalisme, yang pada awalnya lebih cenderung bersifat kedaerahan. Dan Sumpah Pemuda juga merupakan
pembuktian bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu bahasa pemersatu bangsa yang tetap digunakan hingga saat ini. Kesimpulannya, kenapa Sumpah Pemuda begitu penting? Hal ini dikarenakan Sumpah Pemuda merupakan tolak ukur terbentuknya rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Perlu dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda juga diikuti oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan di Indonesia. Pada tahun 1912 terdiri organisasi perempuan yang pertama, yakni Putri Mardika di Jakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan para gadis bumi putra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Berbagai aktivitas dilakukan oleh organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita Putri Mardika. Perkumpulan itu didirikan pada 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Pemuda yang berpolitik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pada tahun 1931 secara resmi telah berdiri organisasi pemuda hasil revolusi yang bernama Indonesia Muda. Mereka para anggota penuh semangat untuk memperjuangkan Indonesia bersatu, Indonesia yang merdeka. Nasionalisme yang revolusioner. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada tahun 14 Juni 1927. Partai itu bersifat revolusioner. Sebelumnya partai itu bernama Algemene Studie Club. Soekarno memimpin partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya bahkan saat itu mencapai 1.000 orang. 3. Wahana perjuangan. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan nasional untuk menentang Belanda terus bertahan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerindo. Partai ini cenderung menampakkan paham fasisme internasional. Desakan-desakan untuk kemerdekaan nasional sangat kuat dan radikal. Tamatnya Kemaharajaan Belanda. Ratusan tahun sudah Belanda memulai kemaharajaan di Kepulauan Indonesia di tanah Hindia Belanda. Secara intern, pejuang dan para pemuda yang ikut berpolitik untuk mewujudkan guna melawan penjajahan. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Tetapi tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan, termasuk melalui Fokusrat. Sekian video kali ini. Terima
Terima kasih.